Heyo yang di sana, berjumpa lagi dengan Mimin di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya dan selalu bertambah rezekinya. Amin. Oke guys, film kali ini berjudul The Desolation of Smaug. Lanjutan dari film sebelumnya ya, The Hobbit Unexpected Journey. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Peter Jackson. Di film sebelumnya, di Unexpected Journey, 13 kurcaci, Bilbo dan Gandalf berhasil lolos dari pasukan Azog. Dan bagaimana kelanjutan petualangan mereka? Langsung saja kita lihat ya, check it out! Di awal film, kita ditunjukkan seseorang yang menggunakan tudung hitam sedang berjalan menuju ke sebuah bar di daerah Bree. Ternyata orang tersebut adalah Thorin Oakenshield. Saat Thorin sedang makan, tiba-tiba ia merasa seperti akan diserang oleh dua orang. Tetapi tiba-tiba datanglah seorang penyihir bernama Gandalf. Gandalf memperkenalkan diri kepada Thorin, tetapi Thorin sudah mengenal Gandalf. Guys, jadi di sini di awal cerita ini kita dilihatkan adegan ketika Gandalf pertama kali bertemu dengan Thorin ya. Jadi ini flashback sebelum dimulainya cerita petualangan ini. Gandalf menanyakan mengapa Thorin bisa berada di daerah Bree. Thorin mengatakan bahwa ia melihat ayahnya Thrain sedang berkeliaran di padang liar dekat Dulin. Ia sudah mencari ayahnya namun tidak berhasil ketemu. Kemudian kita dilihatkan sekali lagi flashback ketika perang kurcaci dengan Orc di Moria. Terlihat bahwa Thrain menghalangi Thorin untuk menyerang Azog. Ia mengatakan bahwa ia saja yang melakukan serangan dan menyuruh Thorin untuk mundur sehingga mereka semua tidak dibunuh oleh pasukan Azog. Tetapi Thrain tidak pernah terlihat lagi. Ketika Thorin memenangkan peperangan tersebut, ia mengecek seluruh mayat kurcaci namun tidak menemukan ayahnya. Kemudian adegan kembali ke masa sekarang. Thrain sangat yakin bahwa ayahnya masih hidup. Gandalf menyatakan cincin yang dipakai oleh kakeknya yaitu Tror merupakan salah satu dari 7 benda Raja Kurcaci terdahulu. Thorin berkata bahwa cincin tersebut diberikan kepada ayahnya yaitu Thrain. Gandalf pun berkata bahwa jika Thrain memakainya pada saat itu, maka Thrain bisa menghilang. Gandalf pun bilang bahwa sebelum perang Moria tersebut, Gandalf mendesak Thrain untuk menuju ke Erebor untuk menghancurkan sang naga Smaug dan merebut kembali Gunung Sunyi Erebor. Gandalf resah bahwa akan ada pikiran gelap yang akan menguasai Erebor, dibuktikan dengan adanya pesan berbahasa Mordor. Di situ tertulis bahwa seseorang ingin Thorin mati. Gandalf menyuruh Thorin mengumpulkan 7 pasukan kurcaci untuk merebut kembali Erebor. Tetapi Thorin berkata bahwa 7 pasukan kurcaci tersebut hanya mematuhi seseorang yang memegang permata raja yang bernama The Arkenstone. Gandalf pun mengatakan bahwa mereka membutuhkan seorang pencuri. Nah guys, pencuri ini tuh yang dimaksud nanti adalah si Bilbo ya. Kemudian adegan film kembali ke 12 bulan setelah percakapan Thorin dan Gandalf. Jadi di sini sudah lanjut cerita ya. Selamat menonton. Adegan dimulai dengan Bilbo yang sedang mengendap-endap dari seekor beruang raksasa dan pasukan Orc. Bilbo pun menceritakan apa yang ia lihat. Gandalf pun menyuruh mereka untuk menuju ke sebuah rumah untuk berlindung. Kemudian mereka berlari. Pasukan Orc dengan cepat mengejar mereka. Ternyata yang mengejar para kurcaci tidak hanya pasukan Orc, tetapi juga beruang raksasa. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Gandalf pun bilang bahwa rumah tersebut adalah milik sang beruang. Beruang itu bernama Beorn. Gandalf berkata bahwa Beorn sangat tidak suka dengan kurcaci. Gandalf menyuruh para kurcaci bermalam di rumah itu. Malamnya, Azog tidak berani mendekat ke rumah tersebut karena dijaga oleh sang beruang. Tiba-tiba, anak Azog bernama Bolg melaporkan bahwa pasukan mereka sudah berkumpul di Dol Guldur dan tuan mereka memanggil Azog. Kemudian adegan berpindah ke Dol Guldur. Di sana, tuan dari Azog berkata bahwa kekuatan mereka bertambah dan menyuruh Azog memimpin mereka. Azog pun memanggil anaknya Bolg dan menyuruh dia untuk memburu para kurcaci. Di tempat lain, kita dilihatkan si Beorn yang berubah menjadi manusia. Paginya, Gandalf berkata bahwa mereka tidak bisa melewati Wilderland tanpa bantuan Beorn. Gandalf menyarankan mereka untuk berkenalan dengan Beorn secara berpasangan. Gandalf pun memperkenalkan diri ke Beorn, tetapi Beorn tidak pernah dengar tentang Gandalf. Gandalf berterima kasih karena telah mengizinkan bermalam di rumahnya. Kemudian Gandalf mengenalkan Bilbo. Tiba-tiba Dwalin dan Balin keluar tanpa ada arahan dari Gandalf. Beorn pun langsung kaget ya, siap siaga gitu.
Gandalf pun mengatakan ada beberapa kurcaci nih di gerombolannya gitu. Tadinya kan si Gandalf cuma bilang nih ada Bilbo dan dia ya, tapi karena Dwalin dan Balin langsung keluar jadi kaget. Kemudian muncul lagi nih Owen dan Glóin, lalu Dori dan Ori, lalu Fili dan Kili, kemudian Nori, Bofur, Bifur, Bombur, kemudian yang terakhir keluar adalah si Thorin. Beorn pun menanyakan mengapa Azog mengejar mereka. Beorn juga mengatakan bahwa Azog adalah pembunuh sebagian besar kaum Beorn dan sebagian dijadikan budak, dikurung, dan disiksa. Gandalf pun mengatakan bahwa mereka harus sampai di Erebor sebelum hari Durin dan mereka akan melewati Mirkwood. Tetapi Beorn berkata bahwa Mirkwood diselimuti oleh kegelapan. Ada makhluk menakutkan yang berada di bawah pepohonannya. Di sini Beorn memberikan info ke Gandalf nih bahwa ada persekutuan antara pasukan Orc dengan penyihir di Dol Guldur dan ada kabar bahwa ada makhluk mati terlihat berjalan di High Fields, Rhudaur. Nah guys, masih ingat nggak di video sebelumnya nih kan Rhudaur itu adalah pegunungan tempat di mana dikuburnya raja penyihir bernama Angmar ya. Kemudian kita dilihatkan adegan saat Raja Angmar dibawa dan disegel di High Fields, Rhudaur oleh orang dari utara. Singkat cerita, mereka sampai di hutan Mirkwood. Gandalf tiba-tiba mendengar suara Lady Galadriel dan menyuruh Gandalf menuju High Fields. Gandalf pun pergi meninggalkan para peri. Namun sebelum pergi, Gandalf mengingatkan kepada mereka, jangan sentuh air yang ada di sungai di dalam hutan tersebut. Dan udara di hutan itu dipenuhi oleh ilusi yang bisa menyesatkan mereka. Ikutilah jalur setapak dan jangan keluar jalur. Nah, tapi tahu sendiri ya sifatnya para kurcaci ya, nanti kita lihat aja. Mereka pun mulai masuk ke hutan tersebut. Mereka berjalan perlahan mengikuti jalur setapak. Mereka mencapai sungai yang dibicarakan Gandalf, tetapi ternyata jembatannya ini rusak guys. Mereka berencana nih melewati sungai tersebut dengan cara menaiki akar gantung dari pohon-pohon yang ada di sana. Bombur pun saat melewatinya mengantuk berat nih. Tiba-tiba datanglah seekor rusa putih. Tapi dengan bodohnya, menurut Mimin tuh bodoh ya, Thorin ini memanah rusa itu lah, tanpa berpikir panjang. Untungnya sih nggak kena. Bilbo nih bilang seharusnya dia jangan melakukan itu karena bisa jadi itu menjadi malapetaka. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka semua merasa seperti berhalusinasi. Pendengaran mereka terasa kacau. Thorin menyuruh mereka untuk keluar dari jalur setapak. Akan kelihatan sifatnya kurcaci ya. Bilbo berusaha memperingatkan mereka untuk tetap di jalur setapak, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Di tengah perjalanan, para kurcaci merasa seperti berputar-putar di dalam hutan. Pikiran mereka sangat kacau. Bilbo pun di sini mulai berhalusinasi. Bilbo mengatakan bahwa mereka ini tersesat, tapi dengan pedenya Dwalin bilang bahwa mereka itu tidak tersesat. Serius deh, sifat kurcaci nih di sini benar-benar nyebelin. Bilbo pun menaiki pohon. Ia berpikir untuk melihat matahari untuk mencari arah timur. Saat di atas, ia akhirnya tahu nih arah mana yang harus mereka tuju. Bilbo sadar nih ada sesuatu yang gerak di pepohonan. Saat mau turun, kesandung dia, jatuh. Ternyata tiba-tiba datang laba-laba raksasa. Dengan sigap, Bilbo tuh dibungkus laba-laba ya. Nah, mereka semua nih udah dibungkus. Tetapi hanya Bilbo nih yang sadar dan berhasil menusuk seekor laba-laba. Ia pun berhasil keluar dari bungkusan itu. Bilbo berencana menolong para kurcaci. Ia pun menggunakan cincinnya dan menghilang. Saat menggunakan cincinnya nih, dia bisa dengar semua pembicaraan laba-laba. Bilbo dengan gagahnya menyelamatkan mereka semua. Para kurcaci bertarung melawan laba-laba. Tiba-tiba datang pasukan peri dan mengepung para kurcaci. Saat Kili diserang laba-laba, ia ditolong oleh Tauriel, peri wanita. Para peri menggeledah para kurcaci dan menemukan sebuah pedang yang dibuat oleh kaum peri. Legolas bertanya dari mana mereka mendapatkan pedang itu. Ia berpikir bahwa mereka ini mencurinya nih. Mereka pun dibawa ke markas peri. Bilbo yang sedang memakai cincin pun ikut masuk. Para kurcaci dimasukkan ke penjara. Di sini kita dilihatkan nih bahwa Kili mulai ada rasa sama Tauriel. Thorin bertemu dengan Raja Peri bernama Thranduil. Thranduil berpikir bahwa Thorin sudah menemukan jalan masuk ke Erebor untuk mengambil The Arcane Stone. Thranduil menawarkan suatu permintaan. Ia akan melepaskan para kurcaci jika mereka memberikan apa yang ia inginkan. Tetapi di sini Thorin tidak percaya karena waktu itu ya, waktu
Adegan pertama, Thorin kan minta bantuan tuh ke Thranduil, tapi Thranduil tuh mengkhianati para kurcaci, nggak nolong nih saat si naga Smaug menghancurkan Erebor. Nah, di sini Thranduil sangat marah. Ia pernah memperingatkan kakeknya Thorin bahwa keserakahan akan mengundang petaka. Tapi kakeknya tuh nggak mau dengerin. Ingat ya guys, kakeknya Thorin tuh namanya Thror. Thorin pun dikirim ke penjara. Tauriel memberikan usulan ke Raja Peri Thranduil untuk menyerang laba-laba di Dol Guldur karena ia takut nih laba-laba menyerang tempat lain. Tetapi Thranduil nih nggak peduli sama tempat lain ya. Bagi Thranduil lebih penting melindungi kerajaannya. Ya nggak salah sih. Di sini dijelaskan bahwa Legolas adalah anak dari Thranduil. Di sini Thranduil mengingatkan kepada Tauriel untuk tidak memberikan harapan kosong ke Legolas karena Thranduil tidak mengizinkan mereka untuk menikah karena Tauriel ini adalah peri Sylvan rendahan. Sedangkan di luar, para Orc terus mengawasi para kurcaci. Tauriel mengunjungi Kili dan saling berbicara. Singkat cerita, mereka di sini mulai merasakan jatuh cinta ya. Sementara itu, Bilbo sedang mengawasi para peri dan mencari kunci penjara para kurcaci. Bilbo pun berhasil mengambil kunci itu dan mengeluarkan mereka. Bilbo menuntun para kurcaci nih dan menyuruh mereka memasuki tong kosong. Bilbo pun mengeluarkan mereka dan malah lupa untuk menyelamatkan diri dia sendiri. Jadi ya dia akhirnya ketinggalan gitu. Tapi akhirnya dia bisa kabur juga. Para peri pun menutup gerbang. Tiba-tiba datang para Orc. Di sini Kili terkena panah Orc. Tiba-tiba Tauriel datang menolongnya. Kili berhasil membuka gerbang dan para kurcaci pun pergi. Pertarungan sengit pun terjadi. Bumbur tiba-tiba berubah nih menjadi kesatria tong nih. Tiba-tiba Legolas menginjak kaki Dwalin dan Dori. Di tempat lain, Gandalf mencapai pegunungan Rudaur. Ia memasuki pegunungan tersebut. Tiba-tiba Gandalf dikagetkan oleh Radagast. Radagast menanyakan ke Gandalf, siapa yang dikubur di sini? Gandalf pun berkata bahwa yang terkubur adalah hamba iblis. Wah, ngeri juga sebutannya ya. Hamba iblis tersebut adalah salah satu dari 9 penyihir yang menyembah Sauron. Gandalf berkata bahwa musuh telah kembali dan bersiap untuk melakukan perang yang dimulai dari timur. Di tempat lain, para kurcaci berhasil menepi. Kili sangat kesakitan oleh lukanya. Mereka berkata bahwa mereka tinggal melewati danau sebelum mencapai Erebor. Tiba-tiba datang seorang pemanah bernama Bard. Balin pun mencoba berbincang dan menyewa kapalnya Bard. Di tempat lain, seorang Orc sedang diinterogasi oleh Thranduil. Orc berkata bahwa panah yang mengenai Kili ada racunnya. Tauriel pun marah dan hampir membunuhnya. Orc juga mengatakan alasan para Orc memburu para kurcaci. Katanya, Thorin tuh nggak boleh jadi raja. Dunia ini kan akan hancur katanya si Orc ya. Ini tuh waktunya Orc untuk bangkit. Tuannya para Orc mengabdi kepada Diwan. Api peperangan akan mendatangi para peri, kata Orc. Tiba-tiba Thranduil membunuh si Orc dan menyuruh para kurcaci melakukan penjagaan lebih ketat di perbatasan. Dan tidak boleh ada yang masuk ataupun keluar dari kerajaan. Tetapi Tauriel ternyata telah pergi. Bard membeli banyak ikan dan mengisi tong penuh dengan ikan. Mereka pun sampai di pos pengecekan. Di sini muncul nih karakter yang sangat menyebalkan ya, bernama Alfred. Sumpah ini karakter nyebelin banget dah. Alfred tuh tangan kanannya wali kota danau. Ia menyuruh penjaga mengkosongkan tong dan berkata bahwa ikan-ikan itu ilegal. Bard berkata orang-orang di danau tuh butuh makanan, tapi si Alfred tuh nggak peduli. Akhirnya Bard bisa menakut-nakuti Alfred nih. Jadi ia tuh berkata, kalau misal orang-orang kota danau tahu nih si wali kota membuang ikan ke danau, pastikan akan terjadi kerusuhan. Alfred pun takut dan menyuruh penjaga berhenti. Alfred berkata kepada Pak Wali Kota bahwa orang-orang danau diprovokasi oleh seseorang bernama Bard. Orang-orang danau mencoba untuk mengganti wali kota dengan cara pemilihan, tetapi Pak Wali Kota nggak mau. Di tempat lain, para kurcaci keluar dari tong dan menuju rumah Bard. Tiba-tiba Thorin melihat ada busur kurcaci. Balin menceritakan bahwa busur tersebut terakhir dilihat di kota Dell saat sang naga menyerang. Nah, kemudian kita dilihatkan lagi nih flashback ketika kota Dell diserang sama Smaug ya. Balin berkata nih bahwa panah hitam yang ditembakkan
dengan busur kurcaci bisa melukai sang naga. Nah, si Girion pemimpin kota Del ini mencoba menembakkan beberapa panah ke naga, tetapi tidak berhasil membunuh sang naga. Di sini Thorin menyalahkan Girion karena menurutnya jika si Girion ini dulu bisa tepat sasaran, maka ini semua gak akan terjadi. Anaknya Bart nih gak terima Thorin ngomong kayak gitu dan berkata bahwa sebenarnya Girion itu udah berhasil melukai sang naga, tinggal sekali lagi aja bisa membunuh sang naga. Kemudian para kurcaci berbicara bahwa besok masuk hari terakhir musim gugur, yang artinya besok lusa adalah hari Durin. Guys, jadi buat kalian yang belum tahu, di film sebelumnya itu diceritakan bahwa kurcaci ini harus mencapai Erebor sebelum hari Durin berakhir. Jadi di saat cahaya terakhir hari Durin itu akan mengarah ke kunci yang ada di pintu tersembunyi itu loh. Nah, itu pintu tersembunyi itu adalah jalan masuk ke dalam Erebor. Tiba-tiba Bart mengingat akan suatu ramalan. Di tempat lain, Legolas berhasil menyusul Tauril. Legolas berusaha membujuk Tauril untuk kembali, tetapi ia tidak mau. Di tempat lain, Bart mencari permadani yang menceritakan suatu ramalan. Bart pun sadar bahwa Thorin adalah Raja Erebor. Ramalan itu berbunyi, jika Raja telah kembali untuk merebut Erebor, lonceng kegembiraan akan berbunyi di gunung. Tetapi semua jatuh ke dalam kesedihan, dan danau akan bersinar dan terbakar. Guys, ingat baik-baik ramalan ini ya, karena ini ada hubungannya sama akhir cerita film ini. Di tempat lain, para kurcaci mencuri persenjataan kota, tetapi Kili terjatuh dan mereka ketahuan. Mereka pun dibawa ke hadapan wali kota. Mereka pun memperkenalkan diri dan menceritakan tujuannya, yaitu untuk merebut kembali Erebor. Thorin berjanji kepada warga danau, jika Thorin bisa merebut kembali Erebor, ia akan membuat kota danau menjadi jaya kembali. Tetapi tiba-tiba Bart datang dan bilang, jika para kurcaci membangunkan sang naga, naga tersebut akan menghancurkan kota danau. Sekali lagi, Thorin menjanjikan kejayaan ke kota danau nih. Dan akhirnya orang-orang pun tergiur, begitu juga dengan Pak Wali Kota. Tetapi di sini Bart tetap mencoba menghalangi Thorin. Pak Wali Kota pun malah menyalahkan leluhur si Bart, si Girion yang gagal membunuh sang naga. Nah guys, jadi ternyata Girion itu adalah leluhurnya Bart. Mungkin kakeknya kali ya. Besoknya Thorin melarang Kili untuk ikut, karena Kili ini sedang terluka dan bisa memperlambat mereka. Oin dan Fili pun memilih untuk bersama Kili. Di sini nih, Bofur nih ketiduran nih, dan dia tertinggal. Ia kira Oin, Fili, dan Kili juga ketinggalan, padahal ya dia doang yang ketinggalan. Di sini kondisi Kili semakin parah. Mereka mencoba meminta bantuan Pak Wali Kota, tapi Pak Wali Kota mengusir mereka. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah Bart. Sementara itu Gandalf sedang berada di Dol Guldur. Gandalf pun menantang iblis untuk menampakkan dirinya. Tiba-tiba Gandalf diserang. Ternyata ia adalah Thrain guys. Thrain, ayahnya si Thorin. Thrain pun menceritakan keadaan saat perang di Moria. Di sana Thrain kalah melawan Azog. Azog melihat dan mengambil cincin yang dipakai oleh Thrain. Nah guys, jadi ternyata cincin yang dipakai oleh Thrain itu berbeda ya dengan yang dimiliki oleh Bilbo. Di tempat lain, para kurcaci akhirnya sampai di luar Erebor. Mereka berusaha mencari pintu tersembunyi. Mereka sangat putus asa dan akhirnya menyerah. Tetapi hanya Bilbo yang tidak menyerah. Tiba-tiba ada cahaya menyinari bebatuan. Ia pun sadar bahwa yang dimaksud cahaya terakhir adalah cahaya bulan. Ia pun berhasil menemukan lubang kuncinya dan memanggil para kurcaci. Mereka pun berhasil membuka pintunya. Ketika mereka masuk, mereka membaca tahta raja. Di sini terbaring 7 kerajaan keluarga Durin. Semoga jantung gunung menyatukan semua kurcaci dalam membela rumah ini. Bilbo pun menanyakan apa yang ada di atasnya. Balin pun menjawab, di Arkenstone. Thorin berkata bahwa itulah alasan Bilbo di sini, yaitu untuk mengambil di Arkenstone dari sang naga. Kemudian Bilbo dengan penuh keberanian memasuki Erebor. Sementara itu di Dol Guldur, Gandalf diserang oleh Azog. Gandalf terdesak dan ia dikejar oleh pasukan Azog. Tiba-tiba datanglah Sauron dan mengambil Thrain. Gandalf mencoba melawan Sauron tetapi ia kalah telak. Di saat yang sama, Bilbo terheran-heran dengan jumlah emas yang ada di Erebor. Ia melangkah dengan sangat hati-hati.
Saat ia mengambil sesuatu, emasnya longsor. Dan tiba-tiba ada mata besar. Bilbo heran, matanya di kiri. Tapi kok pergerakannya di kanan? Nah, ia tuh baru sadar kalau naga itu ukurannya gede banget. Tiba-tiba sang naga pun bangun, guys. Bilbo tuh langsung memakai cincinnya dan menghilang. Tapi sang naga Smaug bisa mencium baunya. Bilbo pun berlari. Saat Smaug mengatakan precious, Bilbo merasa seperti dirasuki oleh Sauron dan gak kuat nih guys pakai cincin itu. Akhirnya Bilbo melepas cincinnya. Mereka pun saling berbicara. Bilbo mengatakan ia datang cuma karena ingin melihat sang naga apakah seperti yang ada di dongeng. Di situ Smaug pamer badannya nih. Saat berbincang-bincang, Bilbo tidak sengaja ngelihat di Arkenstone. Smaug menanyakan di mana teman kurcacinya berada. Smaug pun mengamuk mengingat tentang kurcaci dan menyebabkan gempa yang terasa sampai di kota danau. Ternyata Bard masih menyimpan satu panah hitam yang bisa membunuh sang naga. Bard pun menuju ke busur kurcaci, tetapi Bard ditahan oleh penjaga karena alasan yang gak jelas dari Pak Wali Kota. Jadi nih Pak Wali Kota bener-bener benci sama Bard. Di waktu yang sama, Balin sangat khawatir dengan Bilbo. Balin pun menyuruh para kurcaci untuk masuk dan menolong Bilbo. Tetapi Thorin dengan kejamnya mengatakan bahwa ia tidak akan mengambil resiko hanya karena satu nyawa. Nyebelin banget kan? Di tempat lain, Gandalf sedang dikurung dan melihat pasukan Orc yang begitu banyak. Di saat yang sama, Bilbo secara tidak sengaja melihat bekas luka di badan Smaug. Nah guys, jadi tahu kan nih bekas luka dari mana? Yes, betul. Luka dari panah hitam yang ditembakkan oleh Girion, kakeknya Bard. Ternyata Thorin salah ya. Thorin kan ngiranya si Girion ini meleset waktu memanah si Smaug. Tiba-tiba Smaug menyerang Bilbo. Dengan sigap Bilbo memakai cincinnya dan menghilang. Di saat yang sama ternyata Bolg dan pasukannya mencapai kota danau. Untungnya datang Legolas dan Tauril menolong mereka. Bolg pun sadar bahwa Thorin tuh nggak ada di situ. Makanya Bolg pun langsung pergi. Di tempat lain, Bilbo akhirnya lolos dari sang naga Smaug dan bertemu dengan Thorin. Tetapi Thorin hanya menanyakan di Arkenstone. Ia sama sekali nggak khawatir nih sama Bilbo. Bahkan ia menghunuskan pedangnya ke Bilbo. Gila nggak sih ke teman sendiri gitu diancam. Tiba-tiba Smaug menyerang mereka. Di saat yang sama, Tauril sedang mengobati Kili dan mengucapkan mantra. Di situ Kili makin jatuh cinta. Para kurcaci sedang lari dari kejaran Smaug. Mereka berusaha keluar melalui ruang penjagaan barat. Para kurcaci pun sampai di ruang penjagaan berat dan menemukan puluhan mayat kurcaci. Thorin pun menyuruh mereka menuju ke tambang dan membunuh Smaug di sana. Thorin berencana untuk memancing Smaug agar bisa menyemburkan api, sehingga tungku tambang bisa menyala. Tungkunya pun nyala. Kemudian Bilbo mengangkat tuas air, tambang pun bergerak. Bombur memompa menggunakan bokongnya. Glóin memotong jalur kereta tambang dan menimpa Smaug, dan Thorin membuka pintu tambang sehingga emas cair bisa mengalir. Thorin meminta mereka semua menggiring Smaug ke aula raja. Bilbo dikejar oleh Smaug. Smaug mengatakan bahwa ada persengkongkolan antara para kurcaci dan warga kota danau. Smaug tahu nih di sana masih ada keturunan Girion. Smaug pun bilang ingin mengunjungi kota danau, tetapi tiba-tiba Thorin memanggil Smaug. Smaug pun berbalik arah. Thorin berdiri di atas batu raksasa. Saat mereka berbicara, tiba-tiba Thorin menarik tali, dan ternyata batu besar tersebut berisi patung emas raksasa yang tadinya sudah diisi oleh emas cair. Ternyata batu tersebut tuh adalah cetakan guys. Tiba-tiba patung emas tersebut tuh cair dan menimpa Smaug. Smaug pun tenggelam. Smaug bangun dan marah. Dia pun pergi menuju kota danau. Ia ingin menunjukkan apa itu balas dendam yang sesungguhnya. Smaug ingin menghancurkan kota danau karena ia tahu di sana masih ada keturunan Girion yang berhasil melukai tubuhnya. Kemudian Smaug pun berangkat menuju kota danau. Film pun selesai. Oke guys, akhirnya film The Desolation of Smaug telah usai ya. Gimana ceritanya, menarik bukan? Nah, untuk kelanjutan ceritanya yaitu The Battle of the Five Armies akan Mimin upload dalam waktu dekat ya. Jadi tonton terus channel Ruang Film dan nyalakan loncengnya ya guys. Sampai jumpa.